Jadi tidak ada Bapak Ibu anak perempuan itu dari kecil itu diberikan banyak pilihan. Nak, beko kapai baju kuning atau baju merah, baju hijau atau baju putih. Tak ada di agia pilihan Bapak Ibu. Pilih langsung agia putih. Karena apa Bapak Ibu? Dari situ mulai dia belajar sami'na wa ata'na atau ketaatan kepada suaminya nanti. Niopai kasinan atau kasiko, tidak ada dipilih Bapak Ibu, langsung pilihkan kepada anak perempuan. Maka anak yang seperti itu ketika ibunya meninggal, maka dia akan bingung karena tidak ada lagi yang mengarahkannya, apalagi bagian-bagian yang khusus pada perempuan. Maka bibinya tadi harus benar-benar mengambil perannya dan mencurahkan kasih sayang yang tidak bisa diberikan oleh seorang ayah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas tiap-tiap nikmat Allah pada diri kita, dan kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam. Kita menikmati kehidupan dunia ini sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita, yang menjadi contoh dalam seluruh tindak tanduk kita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh ini kami akan membahas tentang peran-peran kita di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam keluarga. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang penjagaan diri kita daripada api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian daripada api neraka. Maka konsep awalnya adalah kita semua menjaga diri kita untuk tidak tersentuh oleh api neraka sedikit pun, walaupun sebentar, walaupun hanya 1 detik. Itulah yang harus kita lakukan, menjaga diri kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menaati perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi sejauh-jauhnya, bahkan khutuwatnya, yaitu langkah-langkahnya yang mengarahkan kepada api neraka itu pun kita menjauhkan diri kita dan keluarga kita sejauh-jauhnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kedudukan kita dalam keluarga kita.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al-khalatu bimanzilatil bahwa seorang bibi, kalau di Minangnya apa bahasanya Ibu? Bibi, ante, uncu. Al-khalatu itu dalam bahasa Arab adalah bibi dari keturunan ibunya, dari garis ibunya. Bimanzilatil memiliki kedudukan sama seperti ibu daripada anak saudaranya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kita sebagai seorang bibi, bagi anak dari saudara kita, maka peran kita sebenarnya adalah seorang ibu juga yang harus memperhatikan anak-anak saudara kita. Dan di sini tidak ada pengecualian Bapak Ibu, kecuali dia memiliki anak. Tidak ada seperti itu. Mau pun memiliki anak, tidak memiliki anak, statusnya tetap menjadi sama seperti ibu daripada anak-anak saudaranya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, seorang bibi itu harus mengetahui perkembangan anak dari saudaranya. Apabila bertemu di jalan atau datang ke rumah, harus benar-benar dia perhatikan. Karena apa? Sama perannya dengan ibu tadi. Dia harus melihat, mengawasi, dan juga mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Terlebih-lebih Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, bahwa si orang tua dari anak tadi itu sudah berpulang ke rahmatullah atau sudah meninggal dunia, maka tidak boleh kita tinggalkan peran seorang ibu itu. Siapa yang mengambil peran ibu adalah bibinya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, apalagi seorang anak perempuan yang tumbuh besar dengan banyak pertanyaannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, anak perempuan yang mulai beranjak dewasa itu kan ada, mohon maaf, namanya menstruasi. Kalau tidak ada yang menjelaskan kepada dirinya, maka dia akan bingung. Dan juga tentu dia tidak mendapatkan penjelasan dari orang lain. Maka peran bibi tadilah yang mengambil perannya, memberikan penjelasan, mengajarkan, bahkan Bapak Ibu menyiapkan perlengkapan-perlengkapannya. Itu adalah bibinya tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini untuk kesiapan kita, karena banyak sekali hari ini itu anak dari saudaranya, anak dari kakaknya, tetapi sedikit pun dia tidak peduli dengan itu. Nyopadian saya Bapak Ibu, padahal kakaknya tadi sudah meninggal, kakaknya tadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, perempuan itu, apalagi perempuan yang sedari kecil itu dipilihkan oleh orang tuanya, kebanyakan kan Bapak Ibu memang sesuai dengan itu, dengan tuntunan bagaimana cara mendidik anak seorang anak perempuan muslim itu adalah sedari awal dia memang dipilihkan. Jadi tidak ada Bapak Ibu anak perempuan itu dari kecil itu diberikan banyak pilihan. Nak, beko kapai baju kuning atau baju merah, baju hijau atau baju putih. Tak ada di agia pilihan Bapak Ibu, pilih langsung agia putih. Karena apa Bapak Ibu? Dari situ mulai dia belajar sami'na wa ata'na atau ketaatan kepada suaminya nanti.
niopai kasinan atau kasiko, tidak ada dipilih Bapak Ibu, langsung pilihkan kepada anak perempuan. Maka anak yang seperti itu ketika ibunya meninggal, maka dia akan bingung karena tidak ada lagi yang mengarahkannya, apalagi bagian-bagian yang khusus pada perempuan. Maka bibinya tadi harus benar-benar mengambil perannya dan mencurahkan kasih sayang yang tidak bisa diberikan oleh seorang ayah. Dan ibu-ibu, beda mengasuh yang laki-laki, anak laki-laki jo padusikan Bu, beda bana cara juga kan. Maka yang tahu bana itu adalah ibu-ibu juga, perempuan juga. Bagaimana mengasuh anak perempuan yang baik, bagaimana mencurahkan kasih sayang kepada anak perempuan yang baik. Anak laki-laki beda cara kasih sayangnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka dari hadis ini, hadis dari Rasulullah SAW, al-khalatu bimanzilatil bahwa seorang bibi dari ibunya itu memiliki kedudukan sama dengan peran ibunya tersebut. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian dari hadis Rasulullah SAW menjelaskan dari sisi paman, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Abbasu ammu Rasulillah SAW, bahwasanya Abbas, ibnu Abbas adalah paman Rasulullah SAW. Inna ammar rajuli sinwu abihi, bahwa sesungguhnya paman dari pihak laki-laki itu adalah sama kedudukannya atau setara dengan ayahnya. Luar biasa Bapak Ibu, bahwa dari keluarga ibunya yang perempuan itu adalah ibu dari anak-anaknya, maka yang laki-laki itu ayah bagi anak-anak daripada saudara kita tadi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka kalau Minang mengatakan ada basandi syara basandi kitabullah, maka itulah yang dipakai oleh Minang tadi. Hadis Rasulullah tadi bahwa paman itu sama kedudukannya dengan ayahnya. Artinya Bapak Ibu, dia memiliki kedudukan itu untuk memberikan perhatiannya, kasih sayangnya, dan memperhatikan seluruh aspek hidupnya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kami melihat bahwa tujuan hadis ini sebenarnya adalah lebih dekat kepada anak laki-laki daripada saudaranya, saudara laki-lakinya. Bapak Ibu kaum muslimin, kenapa yang harus memperhatikan anak laki-laki dari saudaranya tadi itu adalah pamannya? Karena laki-laki cara mendidiknya itu berbeda. Laki-laki tidak bisa terus-menerus diberikan kelembutan. Anak laki-laki harus diberikan cara dia untuk mengambil keputusan. Maka perempuan tadi dia dari awal sudah dipilihkan, tetapi anak laki-laki itu diberikan opsi, diberikan pilihan-pilihan. Kamu mau pilih baju merah atau baju kuning, mau pakai sepatu lampu atau tidak, supaya apa? Hadir dalam hati dan pikirannya dia punya pilihan-pilihan dan dia mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut. Karena nanti setelah menikah dia menjadi kepala keluarga, dia harus punya pertimbangan-pertimbangan itu. Maka jangan terbalik Bapak Ibu, jangan terbalik. Anak perempuan dikasih pilihan, anak laki-laki dipilihkan. Maka jangan salah Bapak Ibu, ketika laki-laki dia sudah beranjak dewasa, dia tidak bisa menentukan kehidupannya karena sedari awal dia dipilihkan tadi. Maka bagian dari hadis ini adalah seorang mama, seorang paman itu harus bisa mendidik anak dari abang atau adiknya,
yang terkhusus anak laki-laki tadi. Lalu kita lihat Bapak Ibu bagaimana prakteknya ketika Rasulullah SAW ibunya wafat dan kemudian kakeknya wafat, siapa yang mengasuhnya? Siapa yang mengasuhnya Bapak Ibu? Pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Tidak peduli perbedaan keyakinan, tidak peduli, tetapi dengan hubungan darah tadi, dengan tugas tadi, seorang paman itu benar-benar mengasuh. Apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Mengajak Rasulullah SAW berdagang ke Syam. Bagaimana mengajarkan berdagang untuk Nabi SAW memiliki kemampuan berdagang. Maka seorang paman, apalagi Bapak Ibu sudah meninggal orang tuanya tadi, sudah meninggal abang kita tadi, adik kita tadi, maka kita wajib mengambil peran itu. Kalau benar-benar kita sayang kepada abang kita, kita sayang kepada adik kita, maka anak-anaknya harus aman di tangan kita. Dado di padiando Bapak Ibu, iko baru meninggal Bapak Ibu, baru meninggal abangnya. Lah pula lah sebulan 2 bulan pulang dari rantau, lah bacat rambutnya, lah baantiang anak laki-laki tadi, yang mamanya kok diam se, dan pamannya kok diam se. Inyolah tahu keburukan-keburukan yang dilakukan oleh anak dari abangnya tadi, tapi dia tidak peduli. Maka dia tidak mengikuti anjuran Rasulullah SAW, yaitu apa? Menggantikan peran orang tua daripada anak tersebut, menggantikan peran abangnya tadi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka juga ada tugas umum kita, dan ini sudah beberapa kali kami sampaikan. Rasulullah menyampaikan, ana wa kafalal yatim fil jannah. Saya dan yang mengurusi anak yatim itu berada di dalam surga. Maka apabila peran mamanya tidak ada, peran bibinya tidak ada, maka kita masyarakat, tetangganya, lingkungan sekitar itu memiliki tugas untuk merawat anak-anak yatim, terlebih yatim piatu, untuk anak itu terurus, terarah hidupnya. Apa yang Nabi SAW janjikan, yaitu berada bersama Nabi di dalam surga. Maka mulialah orang yang mengurusi anak yatim, yang memperhatikan sedari detail-detailnya, mulai dari makannya, mulai dari pakaiannya, sekolahnya. Bahkan Bapak Ibu begitu haru ketika hadis ini benar-benar diamalkan oleh seorang mukmin, seorang muslim, diamalkan hadis ini, menetes air matanya ketika anak yatim yang dia rawat dari kecil dia lepas untuk menikah. Luar biasa, Masya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kami pernah merasakan itu, bahwa kami ditinggal oleh orang tua 8 orang di waktu kecil. Ketika abang menikahkan adik-adiknya, adik-adik perempuan, abang ini dia tidak banyak omong, pemarah dan segala macam, tetapi ketika dia menikahkan anak perempuan tadi, bercucuran air matanya. Begitu luar biasa. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kita mengatur keluarga kita, mengatur sisi masyarakat kita untuk lebih baik dan lebih teratur semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dari pengajian ini kita benar-benar mengikuti anjuran-anjuran Nabi ini untuk menjaga keluarga kita, diri-diri kita daripada tidak disentuh sedikit pun oleh api neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.